Saya Raden Muhammad Luis Farakan Damarjati dengan NIM E1A020245. Di sini saya akan menjelaskan definisi kata. Kata adalah suatu bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata-kata yang terbentuk dari gabungan huruf morfem atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu mempunyai makna. Perhatikan kata sepeda, ambil, dingin, kuliah. Keempat kata yang diambil secara itu kita akui sebagai kata karena setiap kata mempunyai makna. Kita akan meragukan bahkan memastikan bahwa adepes, lipma, ningit, baliuk bukan kata. Lalu saya akan menjelaskan apa itu definisi verba. Verba atau kata kerja dalam bahasa Latin verbum yang berarti kata adalah kelas kata yang menanyakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Berdasarkan objeknya, kata kerja dapat menjadi dua. Yang pertama, kata kerja transitif, atau kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek, semisal memukul, memakan, dan mencintai. Yang kedua, kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap, misalkan lari, jatuh, dan tertawa. Dari segi bentuknya, kata dapat dibagi atas dua macam. Kata yang bermorfem tunggal dan kata yang bermorfem banyak. Kata bermorfem tunggal atau disebut juga kata dasar atau kata yang tidak berimbuhan. Kata dasar pada umumnya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kata turunan atau kata imbuhan. Adjektif merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat, keadaan orang, benda, atau binatang. Adjektif mempunyai ciri tersendiri. Adjektiva dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya lebih besar, kurang baik, paling mahal. Adjektiva dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Contohnya sangat indah, amat tinggi, pandai benar, murah sekali, terlalu murah. Adjektiva dapat diingkari dengan kata ingkar, dengan kata tidak. Contohnya tidak bodoh, tidak salah, dan tidak benar. Adjektiva dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Contohnya sebaik-baiknya, serendah-rendahnya, dan sejelek-jeleknya. Umumnya sebuah adjektiva diletakkan di belakang kata yang diterangkan. Dalam hal ini kita harus waspada terhadap kata lain yang dapat disisipkan di antara kedua kata itu, yang dapat mengubah status hubungannya. Contohnya yang pertama itu baju putih, mobil tua, rumah mewah. Yang kedua baju yang putih, mobil yang tua, rumah yang mewah. Dan yang ketiga, baju itu putih, mobil itu tua, rumah ini mewah. Selanjutnya, pengertian dari nomina. Nomina atau kata benda merupakan kata yang dalam bahasa Indonesia itu ditandai oleh dengan kata tidak. Nomina tersebut biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Nomina itu dapat dilihat dari tiga segi, yaitu semantis, sintaksis, serta bentuk. Dari segi semantis, nomina ini merupakan kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau juga semua benda dan segala yang dibendakan. Dari segi sintaksis, nomina ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menduduki posisi sebagai subjek, objek, atau juga pelengkap di dalam kalimat yang predikatnya itu verba. Yang kedua, tidak dapat atau bisa diingatkan dengan kata tidak, dan juga umumnya dapat diikuti oleh adjektiva, baik itu secara langsung atau juga diantara oleh kata yang. Dari segi bentuk, nomina ini dapat dibagi menjadi nomina dasar serta nomina turunan. Nomina dasar ini merupakan nomina yang hanya terdiri satu morfem serta dapat dibagi menjadi nomina dasar umum dan juga nomina dasar khusus. Nomina turunan merupakan nomina yang diturunkan dengan melalui proses afikasi, perulangan, atau juga pemajemukan.
macam jenis kata benda. Yang pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menggambarkan suatu objek. Suatu objek yang dapat atau bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya manusia, binatang, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini merupakan kata benda yang tidak bisa ditangkap atau juga dikenali oleh panca indera manusia. Yang contohnya keyakinan, udara, ilmu, kebaikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata benda dasar. Kata benda dasar ini merupakan kata yang menunjukkan identitas asli atau juga identitas awal dari suatu hal yang bisa dapat dibedakan. Contohnya buku, pulpen, gelas, sendok. Selanjutnya ada kata benda turunan. Kata benda turunan ini merupakan kata benda yang membentuk dari kata dasar dengan melalui proses pengimbuhan, pengulangan, atau juga pemajemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginesti Irgana Rengganis, NIM E1A020277. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikula, preposisi, dan konjungsi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang artikula. Pengertian artikula adalah jenis kata yang tidak dapat berafiksasi, yang membatasi kata benda atau mendampingi kata nomina. Macam-macam artikula ada 3. 1. Artikula yang bersifat gelar. 2. Artikula yang mengacu ke makna kelompok. 3. Artikula yang menominalkan. Artikula yang bersifat gelar itu ada sang, sri, hang. Artikula yang mengacu ke makna kelompok itu ada para, kaum, umat. Dan artikula yang menominalkan itu ada si dan yang. Sang digunakan untuk manusia dan benda yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat. Sri digunakan untuk orang yang sangat dihormati. Hang digunakan untuk nama pria dalam sastra lama. Dan dang digunakan untuk wanita dalam sastra lama. Para digunakan untuk mengkhususkan makna kelompok yang mempunyai kesamaan sifat, khususnya berkaitan dengan pekerjaan atau kedudukan. Kaum digunakan untuk kelompok yang mempunyai kesamaan ideologi. Umat digunakan untuk kelompok yang mempunyai kesamaan agama. Si digunakan untuk menyatakan ejekan, keakraban, dan personifikasi. Yang digunakan untuk kata yang berfungsi ganda dalam sintaksis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preposisi. Preposisi adalah kata yang menggabungkan bagian dari kalimat diikuti oleh nominal atau pronominal sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Fungsi dari preposisi selaku indikasi asal, selaku tanda arah, selaku indikasi masalah, selaku penanda sebab akibat, selaku indikasi maksud atau niat. Jenis-jenis preposisi itu ada 2, yaitu preposisi tunggal dan preposisi gabungan atau majemuk. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri satu kata. Di dalam preposisi tunggal ada 2 bentuk, yaitu preposisi yang berupa kata dasar dan preposisi yang berupa kata berafix. Preposisi gabungan atau majemuk terdiri atas 3 preposisi, yaitu yang pertama, preposisi yang berdampingan, yang kedua, preposisi yang berkolerasi, dan yang ketiga, preposisi dan nominal lokatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan ungkapan atau kalimat dalam sebuah wacana. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam konjungsi yang dapat ditemukan. Yang pertama ada konjungsi antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih. Ada 3 macam klausa. Yang pertama konjungsi yang
atau endoforis dimotivasi
terima kasih. Yang C ada berduka cita. Yang D ada salam. Yang E ada insya Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interjeksi. Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. Interjeksi bersifat ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran dengan sebagai teriakannya lepas atau berdiri sendiri. Interjeksi dapat ditemui dalam A. Bentuk dasar, B. Interjeksi keheranan atau kekaguman. Kata tugas dikelompokkan menjadi 6. 1. Preposisi atau kata depan. Misalnya, dari, dengan, di, ke. Yang kedua ada konjungsi atau kata sambung. Kata atau ungkapan yang menghubungkan suatu bahasa yang sederajat, yaitu antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, dan, atau, serta. Yang ketiga ada interjeksi, yaitu kata seru. Kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Yang keempat ada artikel atau kata sandang. Kata yang tidak memiliki arti tetapi menjelaskan nomina, misalnya si, sang, kaum. Yang kelima ada penegas, yaitu kah, lah, tah, pun. Yang keenam ada fatis, yaitu kategori kata yang hanya memiliki fungsi sosial dan tidak memiliki fungsi penyampaian informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.